warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tri Bintang Mustari and my last ID number is 102. Today, I will present her my poster digital about behavioral learning theory. Definition of behavioral learning theory is focus on observable change in behavior as a result of interaction with environment. Jadi, pada teori belajar ini itu berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dari hasil interaksi dengan lingkungan. Lalu, this theory emphasizes that learning occurs when a person responds to a stimulus in certain way. Jadi teori belajar ini menekankan bahwa terjadi ketika seseorang merespon suatu rangsangan dengan cara tertentu, yaitu responnya. Pada teori belajar ini, kita mengesampingkan faktor internal seperti pikiran, emosi, karena kita hanya berfokus kepada sesuatu yang dapat diamati dan dapat diukur. Pada bagian figures, there are John B, lalu ada Ivan Pavlov, B.F. Skinner, and Edward Thorndike, lalu ada Watson. In the behavioral learning theory, also have a basic principle. The first basic principle is stimulus and response. Jadi, perilaku itu dapat dibentuk atau diperkuat dari adanya hubungan antara stimulus rangsangan dengan respon tanggapan. Lalu, the second basic principle is reinforcement. Jadi pada reinforcement ini ada dua reinforcement, yaitu positive reinforcement and negative reinforcement. On positive reinforcement itu perilaku dapat dibentuk melalui dengan adanya hadiah, seperti bentuk hadiah dengan penguatan positif. Lalu untuk penguatan negatif atau negative reinforcement itu dengan adanya hukuman. The third basic principle is conditioning atau pembiasaan. Jadi perilaku itu juga dapat dibentuk melalui pembiasaan seperti yang ditunjukkan pada eksperimen Ivan Pavlov dengan anjingnya. Lalu yang terakhir, the last basic principle in behavioral learning theory is imitation and modeling. Seseorang dapat belajar sesuatu dengan meniru perilaku orang lain. The case on science experiment ada dua, yaitu pada eksperimen Pavlov dengan anjingnya, lalu ada B.F. Skinner dengan tikus. Untuk yang pertama, pada Ivan Pavlov, dia itu mengamati anjingnya mulai mengeluarkan air liur saat mendengar bunyi bel yang dikaitkan dengan pemberian makanan. Jadi hal itu menunjukkan bahwa perilaku tersebut dapat dikondisikan oleh rangsangan tertentu atau stimulus tertentu. Nah, in the second experiment itu ada B.F. Skinner. Nah, jadi B.F. Skinner ini menggunakan Skinner box yang mengajarkan tikusnya untuk menarik tuas. Setelah tikus itu bisa berhasil menarik tuas, tikusnya tersebut akan diberikan sebuah makanan. Jadi makanan di sini itu termasuk pada penguatan positif atau positive reinforcement, atau bisa disebut juga reward. Nah, kesimpulan dari eksperimen B.F. Skinner ini itu adalah bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan positif. For the implementation in science itu terdapat pada eksperimen laboratorium in chemistry lessons. Students are asked to make acidic and basic solution to observe the color change of the pH indicator. Jadi biasanya pada pembelajaran sains itu, eksperimen di laboratorium sering digunakan untuk memperkuat pemahaman siswa. Nah, dengan adanya pemahaman langsung atau interaksi langsung, itu memudahkan siswa untuk memahami sesuatu dan mengingat sesuatu. Stimulus in this case itu the teacher give instruction to conduct the experiment. Jadi guru sebelum melakukan eksperimen itu akan memberikan instruksi dengan jelas.
Lalu pada responnya, student follow the instruction and record the observation. Jadi pada respon tersebut, murid akan mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru dan mencatat hasil observasinya. Jadi penguatan positif di sini itu guru akan memberikan additional mark seperti pujian, lalu nilai tambahan kepada anak atau murid yang memahami konsep dari indikator pH. In biology, students are asked to memorize the name and function of human organ through an interactive quiz. Jadi, behavior juga menekankan latihan berulang sebagai cara untuk memperkuat pemahaman konsep gitu. In this case, stimulusnya adalah the teacher gives the exercise or quiz repeatedly. Pada kasus ini, stimulusnya the teacher gives the exercise or quiz repeatedly. Jadi, guru memberikan rangsangan dengan memberikan latihan atau kuis berulang kali. Lalu untuk responnya sendiri itu student repeat the material until they can answer correctly. Jadi responnya siswa mengulang materi hingga dapat menjawab kuis-kuis interaktif tersebut. Untuk positive reinforcementnya, student who achieve high score are rewarded or given the opportunity to lead class discuss. Pada penguatan positif ini atau positive reinforcement ini, siswa yang mencapai skor tertinggi akan mendapatkan reward dan kesempatan untuk memimpin diskusi di kelas. Jadi itu untuk penguatan positif dari kasus ini. The last is reinforcement learning, yaitu penggunaan token reward pada pembelajaran. Jadi penguatan positif dan penguatan negatif ini sangatlah berpengaruh pada pembelajaran. Karena apa? Itu akan memberikan motivasi pada peserta didik itu sendiri. Nah, contohnya pada positive reinforcement itu, siswa yang aktif bertanya seperti menjawab juga, lalu aktif di dalam diskusi, itu akan diberikan bintang penghargaan. Hal itu dapat menyentuh perasaan si peserta didik dengan pemikiran, oh jadi aku kalau belajar dan bisa bertanya ataupun menjawab, aku akan mendapatkan bintang penghargaan, jadi aku pengen deh belajar setiap hari. Lalu untuk peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, itu akan diberi kesempatan untuk mengikuti eksperimen yang lebih menarik. Jadi pada negative reinforcement ini atau penguatan negatif ini, siswa atau peserta didik yang kurang aktif dalam bertanya, menjawab, ataupun bergabung dalam diskusi, itu akan diminta untuk mengulang materi yang sudah diberikan dari guru, seperti mengulang, lalu membaca dan mereview sebelum dilakukannya eksperimen. The conclusion of my digital poster is behavioral theory can be applied in science with various methods such as laboratory experiment, simulation, and repetitive practice. Lalu ada reward system. Dengan menerapkan konsep stimulus, respon, and reinforcement, siswa akan lebih termotivasi untuk memahami konsep sains secara lebih mendalam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dari poster digital mengenai behavioral learning theory. Hopefully, this material can add insight and understanding to all of us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.